dan Kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Rita Wulandari, nomor mahasiswa 1908-2016. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum acara 1, yakni praktikum yang berjudul kekesambahan. Untuk alat dan bahan yang digunakan nah, ini ada wadah, lalu ada air, lalu ada biji kacang hijau, biji jagung, dan kapas. Untuk cara kerjanya, jadi alat dan bahan disiapkan, lalu wadah diisi air sesuai untuk merendam biji kacang hijau dan biji jagung. Kemudian biji kacang hijau dan biji jagung diblender sampai satu 2 jam. Kapas diletakkan di atas wadah. Kemudian kapas dibasahi dengan air. Setelah kapas dibasahi dengan air, ambil biji kacang hijau yang sudah tenggelam terletak di dasar sebanyak 10 biji. Kemudian ditaruhkan di atas kapas. Perlakuan yang sama untuk biji jagung. Jadi kapasnya dibasahi dengan air terlebih dahulu hingga kapasnya lembab. Kemudian kapasnya dirapikan. Ambil biji jagung sebanyak 10. Dan biji jagung yang diambil adalah biji jagung dengan posisi yang ada di dasar wadah. Kemudian biji jagung dan biji kacang hijau diamati selama 3 hari. Fungsi perlakuan pada praktikum ini yaitu A. Biji direndam untuk mengetahui kualitas benih. B. Biji yang digunakan adalah biji yang paling bawah karena masih memiliki banyak cadangan makanan. Kemudian yang C. Kapas basah digunakan agar benih mengalami inhibisi dan air harus dalam keadaan terkontrol agar tidak mengalami kontaminasi atau tumbuh jamur. Kemudian ini adalah dokumentasi biji kacang hijau dan biji jagung di hari ke-0 dan hari ke-1. Jadi kalau hari yang ke-0 itu belum ada perubahan sama sekali. Sedangkan di hari ke-1 biji kacang hijau mengalami penumbuhan tunas sebanyak 8. Sedangkan biji jagung sama sekali tidak memunculkan tunasnya. Kemudian ini foto di hari kedua dan foto di hari ketiga. Jadi foto di hari kedua itu biji kacang hijau mengalami perkecambahan sebanyak 9 biji. Kemudian biji jagungnya itu di hari kedua sebanyak 5 biji yang berkecambah. Kemudian di hari ketiga itu ada 10 biji untuk kacang hijau yang berkecambah. Untuk biji jagung di hari ketiga memiliki sebanyak 6 biji yang berkecambah. Kemudian masuk ke tahap pembahasan. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa sih arti perkecambahan itu. Nah, perkecambahan merupakan peristiwa munculnya plantula dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio karena adanya proses inhibisi. Untuk tipe perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu epigel. Jadi, plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah, contohnya kacang hijau. Sedangkan hipogeal adalah plumula muncul ke permukaan tanah dan kotiledonnya tinggal di dalam tanah, contoh biji jagung. Selanjutnya, gimana sih ciri-ciri biji yang layak untuk dikecambahin? Jadi yang pertama itu mengandung cadangan makanan. Terus biji memiliki warna yang cerah. Kemudian ukurannya normal dan seragam. Lalu harus bersih dari kotoran. Dan yang terakhir, biji tidak ada luka. Selanjutnya, masuk ke perbandingan biji yang tumbuh dari tanaman epigel dan tanaman hipogel. Nah, di hari pertama untuk tanaman epigel itu yang berkecambah sebanyak 8 biji. Nah, untuk mencari persentase perkecambahannya itu menggunakan rumus jumlah biji yang berkecambah dibagi dengan jumlah biji yang ditanam, kemudian dikali 100. Nah, setelah dikalkulasikan, diperolehlah persentase perkecambahan tanaman epigel di hari pertama itu sebesar 80%. Untuk tanaman hipogeal di hari pertama itu tidak ada yang berkecambah hingga persentase perkecambahannya itu 0%.
Untuk hari kedua, tanaman epigel itu berkecambah 9 biji, sehingga persentase perkecambahannya sebanyak 90%. Untuk tanaman hipogeal di hari kedua yang berkecambah itu 5 biji, kemudian persentase perkecambahannya sebesar 50%. Untuk hari ketiga, tanaman epigel yang berkecambah itu sebanyak 10 biji. Untuk persentase perkecambahannya itu 100%. Sedangkan tanaman hipogeal di hari ketiga itu yang berkecambah sebanyak 6 biji. Lalu untuk persentase perkecambahannya itu sebesar 60%. Nah, dari hasil perhitungan ini dapat dilihat untuk persentase perkecambahan yang lebih tinggi itu diperoleh oleh tanaman epigel atau kacang hijau. Masuk ke bagian pembahasan. Kalau misalnya kita lihat dari penampakan fisik, biji kacang hijau lebih kecil daripada biji jagung. Nah, menurut teori dari Handayani 2019, biji yang besar cenderung memiliki kotyledon hipogeal yang berfungsi sebagai cadangan makanan, sedangkan biji kecil cenderung memiliki kotyledon epigel. Nah, artinya biji besar yang di sini termasuk golongan hipogeal itu ditandai dengan biji jagung, sedangkan biji kecil golongan epigel ini contohnya biji kacang hijau. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. Nah, salah satunya itu dari aspek tingkat kematangan. Kalau misalnya kita lihat dari sampel yang digunakan, baik biji kacang hijau maupun biji jagung itu telah mencapai tingkat kematangannya. Jadi kalau sesuai dengan teori menurut Sajat DKK tahun 1999, jadi biji mempunyai kemampuan berkecambah yang berbeda selama proses pematangannya. Benih yang dipanen setelah tercapai matang fisiologis memiliki vigor yang relatif lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan tanaman yang lebih vigor dan daya simpan lebih lama. Benih yang telah matang secara fisiologis mempunyai cadangan makanan yang sempurna, sehingga dapat menunjang pertumbuhan kecambah. Nah, tingkat kematangan benih dapat dicirikan dari kematangan buahnya. Faktor selanjutnya yaitu ukuran biji. Nah, ukuran biji ini berkaitan erat dengan kecepatan perkecambahan, di mana biji berukuran kecil cenderung lebih cepat berkecambah daripada biji yang berukuran besar. Hal ini terjadi karena cadangan makanan yang sedikit pada biji kecil akan mendorong cepat berkecambah supaya segera dapat berfotosintesis. Biji yang besar lambat berkecambah karena memiliki cadangan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Teori ini menurut Handayani 2019. Selain itu, biji yang kecil cepat berkecambah karena proses imbibisinya lebih cepat dibandingkan biji yang berukuran besar. Teori ini dikemukakan oleh Sadeghi et al. 2011. Kemudian ada faktor dormansi. Jadi faktor dormansi ini perkecambahan biji itu tertunda karena kulit biji yang keras. Kemudian karena kerasnya ini, si kulit itu sulit ditembus oleh air atau udara. Nah, kasus ini berlaku untuk biji jagung. Selanjutnya, faktor suhu, air, dan oksigen. Jadi, ada perlakuan pencelupan biji ke dalam air panas itu akan mempercepat proses imbibisi atau penyerapan air. Karena suhu memberikan tekanan untuk masuknya air ke dalam biji dan sudah dapat menembus kulit biji. Kalau misalnya dilakuin perendaman pada air dingin, maka durasinya itu agak dilamain agar penyerapan air dapat maksimal, terus proses perkecambahan dapat dimulai. Nah, air diperlukan untuk proses perekahan kulit benih, pengembangan embrio, pembesaran sel-sel di titik tumbuh. Air juga mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase, translokasi makanan cadangan, mengatur keseimbangan zat pengatur tumbuh, dan penggunaan cadangan makanan. Kalau oksigen itu diperlukan oleh benih untuk proses respirasi yang selanjutnya akan melepas karbon dioksida, air, dan energi berupa panas.
Yang terakhir faktor cahaya. Jadi untuk biji kecil dia akan tumbuh lebih cepat di lingkungan yang bercahaya tinggi. Sedangkan biji yang besar dia akan tumbuh lebih cepat di tempat yang bercahaya terbatas. Teori ini dikemukakan oleh Handayani tahun 2019. Kesimpulannya yaitu perkecambahan epigel yaitu perkecambahan dari biji kacang hijau. Sedangkan perkecambahan ikoageal itu dari biji jagung.